Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Hingga pagi hari ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu ya Bapa. Karena itu pimpinlah kami agar kami boleh mengerti dan mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Allah juga bisa murka. Terambil dari Yesaya 7 ayatnya yang ke-9. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kitab Yeskiel pasal 7 ini berbicara tentang nubuatan kehancuran Israel yang disampaikan oleh para nabi yang sudah semakin dekat. Namun sepertinya hal itu tidak didengarkan dan dipedulikan oleh umat Israel karena mereka menulikan telinga mereka. Mereka angkuh dan jahat. Dosa-dosa itulah yang menyulut murka Allah sehingga mendatangkan penghakiman-penghakiman ini atas mereka. Memang Allah itu penuh kasih, Allah itu penyayang, namun ingat bahwa Allah itu juga adil. Walaupun Israel merupakan umat pilihan dan kesayangan Allah, namun ketika bangsa itu tidak mau taat, tidak mau mendengar dan melakukan kehendaknya, Allah juga bisa murka. Allah juga bisa marah karena Allah itu adil. Seperti halnya kisah seorang ibu yang sedang bercerita tentang kemarahannya kepada anaknya yang merupakan seorang pecandu narkoba. Dia berkata, "Anakku telah mengambil dan menjual perhiasanku secara diam-diam. Dan semalam dia pun mengambil TV dan menjualnya. Belum lagi selama ini uangku di lemari juga diambilnya sedikit demi sedikit. Bahkan dia juga banyak berbohong kepadaku. Jadi sekarang aku sudah tidak tahan lagi." Demikian tangis ibu ini. Saudara-saudaraku, seorang ibu pasti sangat menyayangi anaknya. Sehingga ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Artinya kasih ibu itu panjang, tidak ada masanya. Namun karena anaknya sudah sangat kecanduan akan narkoba, maka sang ibu terpaksa melaporkan anaknya ke polisi. Ia merasa kecewa dan marah. Namun semuanya itu dilakukannya juga karena kasihnya. Ia tidak ingin anaknya terjerumus lebih dalam dan terus terikat di dalam dosa. Begitupun dengan Allah yang sesungguhnya sangat menyayangi bangsa Israel. Namun kini Allah murka kepada bangsa ini oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena mereka menyembah berhala, karena penolakan mereka terhadap firman Allah. Dan karena tingkah laku mereka yang jahat, perbuatan mereka yang keji, dan cara mereka menghakimi. Kita bisa lihat bagaimana Allah murka kepada bangsa ini dalam Yeskiel 7 ayat yang ketiga. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau
selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita melihat nubuatan Yehezkiel tentang kejatuhan bangsa Israel ini, hal ini mengingatkan kita bahwa Allah kita bukanlah Allah yang dapat dipermainkan. Ia adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Ia juga Allah yang dapat murka terhadap dosa dan pelanggaran kita. Allah mau agar umatnya mengasihinya dengan menaati firman-Nya. Dengan demikian, marilah kita menjauhkan diri dari murka Allah. Karena di dalam perjanjian lama, hukum keadilan Allah itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bisa kita lihat dalam Ulangan 19 ayat yang ke-21. Ini adalah perintah yang diberikan supaya umat yang bersalah diadili dan dihukum secara setimpal. Nah, pertanyaannya sekarang saudara-saudaraku, apakah hukum ini juga berlaku bagi kita sekarang ini? Tentu saja. Kita memang tidak lagi tinggal di masa perjanjian lama. Tetapi bukan berarti kita terlepas dari keadilannya. Karena Allah kita adalah Allah yang adil dan maha kuasa. Ialah sang hakim yang berkuasa mengadili segala ciptaannya. Kita semua nanti pun akan menghadap takhta pengadilan Kristus dan memperoleh apa yang patut kita terima sesuai dengan yang kita lakukan dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sebab pengadilan Tuhan pasti datang dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perkataan dan perbuatan kita. Jadi jangan sampai Tuhan murka, karena Allah juga bisa murka. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Mari kita kembali satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan panjang sabar. Namun Engkau juga adalah Allah hakim yang adil dan yang berkuasa mengadili segala ciptaan-Mu, termasuk kami ya Bapa. Oleh sebab itu, pimpinlah hidup kami agar dapat menjalani hidup ini sesuai firman-Mu saja ya Bapa, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup dengan penyertaan dan kasih Tuhan. Amin.